Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Melani Firdaus. Saya dari TIA 223 NIM 312310173 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ideologi Pancasila. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya memaparkan agenda di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian ideologi dan ideologi Pancasila. Yang kedua ada sejarah pembentukan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan yang ketiga ada ideologi bangsa sebagai bagian dari budaya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada asal mula langsung, asal mula tidak langsung, dan Pancasila sebagai 3 asas. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian ideologi dan ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea yang artinya gagasan, kemudian logos yang artinya ilmu. Namun dalam bahasa Yunani, eideos yang artinya bentuk dan idein yang artinya melihat. Dapat diartikan idean adalah cita-cita. Jadi yang dimaksud dari ideologi adalah ideologi berasal ya dari suatu nilai-nilai, kemudian cita-cita, gagasan dan lain sebagainya yang dikemukakan menjadi satu dalam istilah ideologi. Kemudian ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berasal dari nilai-nilai adat istiadat serta nilai religius masyarakat Indonesia yang pada saat itu belum terbentuk jadi suatu negara. Nah, oleh karena itu nilai-nilai Pancasila memiliki nilai-nilai yang khas dengan bangsa Indonesia. Jadi di dalam nilai-nilai ideologi Pancasila itu berhubungan dengan pengertian ideologi. Jadi nilai-nilai Pancasila berasal dari kebiasaan, adat istiadat di dalam suatu daerah atau bangsa itu sendiri. Jadi sebuah kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat kemudian kita tuangkan ya, para pendiri bangsa kemudian menuangkan nilai-nilai tersebut ke dalam ideologi dan ideologi Pancasila. Jadi terbentuklah suatu Pancasila ataupun ideologi Pancasila. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada sejarah pembentukan ideologi Pancasila sebagai bagian dari budaya. Yang dimaksud adalah ideologi Pancasila sebagai bagian dari budaya, yaitu di dalamnya memiliki ya nilai-nilai, terdapat nilai-nilai yang di dalamnya itu ada pengetahuan, ideologi, etika, estetika atau nilai keindahan, kemudian pola pikir manusia, norma, kaidah dan lain sebagainya. Di dalam sejarah pembentukan ideologi Pancasila sebagai bagian dari budaya, itu adalah jadi pada saat itu sebelum Pancasila terbentuk, Pancasila itu berasal dari suatu adat istiadat ya atau kebiasaan masyarakat pada umumnya yang sering dilakukan, kemudian berkaitan dengan budaya atau suatu kebiasaan di suatu daerah atau negara setempat, kemudian dihubungkanlah nilai-nilai Pancasila itu bagian dari suatu kebudayaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian kita lanjut ke ideologi bangsa sebagai bagian dari budaya. Kemudian ada ideologi bangsa sebagai bagian dari budaya. Ideologi bangsa terbentuk secara mendadak pada saat Indonesia belum terbentuk sebagai negara. Ideologi ini mengalami proses yang sangat panjang. Kemudian para pakar antropologi budaya sepakat bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu berasal dari kata jama atau budi yang artinya budidaya. Jadi pada saat itu ideologi bangsa kita berkaitan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat setempat. Jadi pada saat itu ideologi itu terbentuk secara tidak sengaja. Jadi ideologi terbentuk bukan sengaja dibentuk, namun dari suatu kebiasaan masyarakatnya itulah kemudian membentuk jadi suatu ideologi bangsa.
karena di dalamnya itu karena di dalam ideologi bangsa itu berisi budaya-budaya bangsa kita sendiri. Jadi mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada asal mula langsung. Asal mula langsung secara ilmiah filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kausa material atau asal mula bahan. Kemudian yang kedua kausa formalis atau asal mula bentuk. Yang ketiga kausa efesien, asal mula karya. Dan yang terakhir ada kausa finalis atau asal mula tujuan. Pada saat itu asal mula langsung itu adalah asal mula yang dimana Pancasila, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Dibahas dalam kausa material atau asal mula bahan. Di sini adalah nilai asal muasalnya Pancasila. Pada saat itu dasar negara dibentuk menjelang detik-detik proklamasi, yang dimana BPUPKI atau Panitia 9 merancang sebuah dasar negara, diikuti oleh pembentukan PPKI. Nah, dua badan tersebut membentuk suatu dasar negara, kemudian disahkan menjadi dasar negara. Nah, kemudian ada kausa formalis atau asal mula bentuk. Dijelaskan bagaimana bentuk Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta. Kemudian kausa efesiens atau asal mula karya. Di sini itu pada saat itu Pancasila menjadi dasar negara yang sah, yaitu dari karyanya PPKI kemudian disahkan menjadi dasar negara kita dalam sidang BPUPKI Panitia 9. Kemudian kausa finalis, yaitu tujuan dari Pancasila itu sendiri apa sih, kenapa Pancasila kemudian disahkan menjadi dasar negara yang sah kemudian diterapkan di negara kita. Itu adalah penjelasan sedikit tentang asal mula langsung. Kemudian lanjut saja ke asal mula tidak langsung. Adapun rinciannya yaitu di mana unsur-unsur Pancasila yang di dalamnya terdapat filsafat negara yang berasal dari 5 Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Jadi dapat disimpulkan asal mula tidak langsung ini adalah sebelum terbentuknya Pancasila itu ada asal muasalnya dulu, kenapa Pancasila itu terbentuk. Itu berlanjut ke tadi yang asal mula langsung. Kemudian kita flashback ke asal mula tidak langsung, yaitu sejarahnya Pancasila gitu kan, sama aja. Kemudian langsung kita lanjut yang terakhir ada Pancasila sebagai 3 asas, yaitu berdasarkan pengertian maka pada hakikatnya bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 asas atau triprahara. Yang pertama ada asas kebudayaan, yang kedua ada asas religius, dan yang terakhir Pancasila sebagai asas kenegaraan dalam kenyataan yang tidak dapat ditentang, yaitu Pancasila adalah suatu dasar negara yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Mungkin pandangan saya tentang ideologi Pancasila adalah di mana Pancasila itu kan dijadikan suatu landasan hukum atau landasan negara. Jadi suatu negara itu harus punya landasan agar negara kita itu tidak gampang goyah. Guna dari ideologi Pancasila sendiri adalah dengan tujuan untuk mempersatukan mempersatukan seluruh rakyat atau masyarakat yang ada di negara kita sendiri. Karena sudah banyak beberapa masyarakat yang kini telah menghilangkan sedikit demi sedikit nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Yang terjadi adalah mungkin yang sudah terjadi, masyarakat kita sudah mulai mengikuti budaya-budaya ke barat-baratan.
Maka dari itu harapan saya kepada anak-anak bangsa atau anak-anak penerus generasi selanjutnya, supaya kalian tetap harus menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kalian masing-masing, supaya negara kita itu tidak terpecah belah, supaya negara kita tetap kokoh dengan landasan nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.